Selamat malam semuanya, Shalom. Jumpa kembali dalam program Doa Sehati Gereja Beteri Jaspetung GPS Purwakarta yang selalu hadir menjumpai saudara sekalian setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabarnya hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah di kotamu sudah turut hujan atau masih berada di musim kering? Ya, disiarkan langsung dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Dan di mana saat ini cuaca Purwokerto malam hari ini terasa panas. Mungkin sebentar lagi mau hujan. Ya, apapun itu, baiklah kita mau bersiap-siap untuk bersekutu bersama. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua dimanapun berada, baik yang ada di kota Purwokerto ataupun yang ada di berbagai kota di seluruh pelosok Indonesia ataupun yang tinggal di luar Indonesia, untuk bergabung dengan kami malam hari ini, menikmati suasana pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kita akan bersepakat untuk mengagungkan namanya, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia, dan memberikan full heart, sepenuh hati kita untuk Tuhan dan menyembah Dia. Sekali lagi, Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Saudara masih tetap ditemani oleh saya, Vivi Robi Harjo, dan dengan hambanya nanti Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan yang berat, mungkin pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, sekolah, anak-anak masih berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bergumul mungkin dengan mencari pekerjaan yang belum juga dijumpai, didapatkan, ataupun ada yang sakit, menderita kelemahan tubuh. Baiklah hari ini atau malam hari ini, kita mau menanggalkan segala beban kita dan mengarahkan iman pengharapan mata kita tertuju kepada Tuhan dan janji-janjinya. Saya berdoa biarlah firman-Nya yang akan menghidupkan saudara, yang menghidupkan iman saudara, dan yang akan menghidupkan kembali iman pengharapan saudara yang hampir saat ini mungkin hampir putus asa. Saya mau berkata bahwa tidak ada kegagalan di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan selalu ada kebenaran dan kesetiaan Tuhan yang dapat teruji oleh waktu. Saudara, jangan meragukan firman-Nya, jangan pernah meragukan kesetiaan-Nya, jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan segala sesuatunya mungkin di dalam Tuhan Yesus. Asal kita tetap percaya. Kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya akan keberadaannya. Banyak orang yang mulai meragukan kehadiran dan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Tapi malam hari ini saya mau berkata bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih ada beserta dengan kita. Dia tetap Immanuel untuk selamanya. Dia adalah Allah yang menyertai kita semuanya. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara siap untuk menyembah Tuhan malam hari ini? Oke, kalau saudara sudah siap,
Mari kita mau membuka hati, kita berhenti sejenak dari aktivitas kita, dan kita mau fokus kepada Tuhan. Oke? Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Dia layak untuk terima pujian. Hanya Tuhan yang layak untuk terima sembah dan puji untuk selama-lamanya. Hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus luar biasa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak Kau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh kami sembah Engkau yang layak terima pujian, sembah, hormat dan kemuliaan, kejayaan untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami hampiri Engkau Tuhan. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu kami rasakan sepanjang hari ini, dan sukacita Tuhan boleh berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami, dan kami mau mendekatkan diri kami kepadamu. Kami mau belajar firman-Mu,
ketetapan-Mu, biarlah boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Ajar kami untuk setia dan taat melakukan firman-Mu. Rapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu bekerja dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari katakan amin. Salam semuanya, saudaraku yang saya kasih, siapapun saudara yang sudah bergabung malam hari ini, saya percaya Tuhan baik terhadap saudara dan saudara adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam untuk Mas Pulo. Selamat malam ya. Apa kabar, posisi ada di mana sekarang? Saya berdoa dari Purwokerto, kiranya Mas Pulu sehat-sehat dan diberkati. Keluarga, rumah tangga, anak-anak dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Salam semuanya. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sharing tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menolong orang-orang yang dengan rendah hati dan jujur mau datang kepada Tuhan. Oh iya, adik kalian, maaf lupa saya ya. Baik, salam untuk semua keluarga. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ judul Alkitab kita memberikan judul ke-10 orang kusta. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang kusta yang mau bersyukur, ya kan? Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan Alkitab kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Shalom untuk Bu Wiwin, selamat malam, sehat-sehat selalu, bahagia, sukacita, gembira, ya, menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan hari ini di tanah rantau, ya. Selamat malam, Bu Wiwin. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bentar, kamu handle dulu, bentar. Selamat malam Bu Wiwin, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kiranya selalu sehat. Walaupun di rantau, bisa berdoa kiranya Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menjagai Bu Wiwin. Haleluya.
Ya, malam hari ini kita belajar dari seorang kusta yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih. Orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap hina, ya, dipandang sebelah mata, jadi bahan olok-olokan, jadi bahan ejekan, jadi bahan bulian, dikucilkan, saudaraku. Ya, puji Tuhan, Bu Wiwin, sama-sama. Kiranya terus, ya, dapat menikmati damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Ya, orang yang dikucilkan, orang yang dihina, orang yang dibully, orang yang disolimi, orang yang diasingkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan orang yang dianggap tidak layak untuk berkumpul bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang menganggap dirinya orang saleh, ya, orang yang pilihan Tuhan. Tapi saudaraku, orang ini orang yang sakit, tapi juga orang saleh, juga orang yang dikatakan pilihan Tuhan. Orang Yahudi itu juga mengalami yang namanya sakit kusta atau sakit lepra. Ya, sakit kusta atau lepra ini suatu penyakit yang menular. Makanya ya, sakit kulit, kulit bonyok. Ya kan? Kulitnya bonyok semuanya, ya kan? Nah, di situ orang yang menderita penyakit kusta atau lepra ini karena menular, ia diasingkan atau dikarantina. Atau seperti pada waktu zaman Covid itu di isoman. Ya kan? Dikucilkan. Nah, saudaraku, tidak boleh bertemu, tidak boleh berjumpa dan berdekat-dekatan dengan orang-orang yang sehat. Kenapa? Karena penyakit kusta, penyakit lepra itu adalah penyakit yang menular. Ya. Oke, selamat malam Pak Victor, selamat malam untuk Pak Musi. Pak Victor udah pulang belum? Ya. Apa kabar Pak Musi? Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari orang kusta. Ya, terkadang kita harus belajar dari orang-orang yang seperti ini, saudaraku. Karena kita terlalu sering merasa diri kita paling hebat, paling sehat, tidak pernah sakit, ya kan? Terus menganggap orang lain yang penyakitan, orang lain yang itu kena kutuk, saudaraku. Emang, saudaraku yang dikasih Tuhan, penyakit kusta atau lepra pada zaman itu, pada zaman Yesus hidup pada waktu itu, ya, penyakit kusta, penyakit lepra itu adalah penyakit kutukan. Ya, makanya dianggap najis, ya, najis tralala. Ya kan? Najis tralala. Makanya tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan mereka yang sehat. Apalagi di situ dikatakan salah satu dari 10 orang kusta itu adalah orang Samaria dan 9 adalah orang Yahudi. Oke, kisah ini mengajarkan kita 3 hal, saudaraku. Mengajarkan kepada kita 3 hal. Terkadang jawaban datang dengan cepat atas pergumulan kita, doa-doa kita. Ya. Ingat bahwa doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, jawaban yang pertama adalah ya, segera, langsung dijawab. Yang kedua adalah tunggu. Sabar ya, Dek ya, sabar. Ya. Ya, tunggu. Tunggu. Tunggu sebentar atau tunggu lama. Ya. Ya, waktunya Tuhan. Itu jawaban yang kedua. Tapi pasti dijawab. Yang ketiga, jawaban doa itu adalah tidak. Artinya doa atau permohonan kita kepada Tuhan itu ditolak. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Yang pertama jawabannya adalah ya, segera dijawab oleh Tuhan.
langsung dikabulkan. Yang kedua, tunggu ya. Bisa lama, bisa sebentar, bisa sedang-sedang saja. Ya, ada yang doanya dijawab itu 1 bulan, ada 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 12 tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada juga doanya itu dijawabnya tidak, ya kan? Kenapa tidak? Karena tidak memenuhi syarat. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk memenuhi hawa nafsunya? Ya, kalau kemarin minggu itu kita bahas dalam Yakobus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik. Jadi di sini pelajaran yang pertama adalah terkadang jawaban datang dengan cepat. Ya, di lain waktu datang, ya, perlahan, ya. Langkah demi langkah Tuhan menyertai. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Salam Bu Titi. Apa kabar? Sehat-sehat selalu. Salon Bun Bun. Lupa ingat ya. Salom Bun Bun ini siapa ya? Ya. Kalau Bu Titi posisi ada di Mipiran Purbalingga. Untuk Ibu Bun Bun ini posisi ada di mana ya kira-kira? Lupa saya. Karena baru ini kayaknya ada muncul, ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Alkitab berkata, saat mereka pergi, ya, mereka ditahirkan. Jadi tidak tahu kapan sembuhnya, saudaraku. Ya, kita lihat dulu kisahnya dalam versi Firman Allah yang hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Versi Firman Allah yang hidup, ya. Sementara mereka melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem, mereka tiba di perbatasan Galilea dan Samaria. Ketika mereka memasuki suatu kampung, 10 penderita kusta berdiri dari jauh. Jadi posisi 10 orang itu yang menderita kusta itu posisinya berdiri dari jauh, tidak mendekat, tidak boleh mendekat memang. Karena tidak boleh masuk dalam kerumunan orang banyak. Ya. Sambil berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Hampir sama ya terjemahnya ya. Baik. Yesus memandang mereka sambil berkata, pergilah kepada imam Yahudi, tunjukkanlah bahwa kalian sudah sembuh. Ya, Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mendekati mereka karena mereka memang penderita kusta tidak boleh disentuh, tidak boleh dijamah, apalagi di situ mereka banyak 10, ya, kumpulan orang-orang pesakitan, ya kan? Nah, di situ Yesus cuma berkata, pergilah kepada imam Yahudi. Kenapa sih kok mereka disuruh pergi kepada imam Yahudi? Ya kan? Kenapa sih itu harus dikerjakan? Ya. Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam Yahudi, ya, orang-orang yang pada waktu itu, ya, memiliki kapasitas, otoritas dalam peribadatan di Israel, saudaraku yang dikasih Tuhan, di kelompok kaum Yahudi. Ya, pergilah perlihatkan dirimu. Untuk apa? Untuk meriksa bahwa mereka sudah sembuh, sudah tahir dan boleh kembali masuk ke komunitas masyarakat atau boleh kembali ke tempat ibadah karena sudah tahir. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang dianggap najis, ya, untuk bisa
dianggap sembuh, dia harus menemui imam untuk diverifikasi. Ya, ternyata mereka sehat, clean, tahir. Nah, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sementara mereka pergi melangkah, ya, bayangkan saudaraku, mereka tidak bertanya apa-apa. Ya, ketika Yesus pergilah kepada imam-imam Yahudi, mereka langsung percaya. Ya, mereka berbalik arah untuk pergi menemui imam-imam Yahudi untuk memeriksa kesehatannya, apakah penyakit kusta, penyakit lepra itu yang dideritanya itu sudah tahir, sudah sembuh, tidak najis, baru boleh berkumpul, saudaraku. Nah, di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, Anda tidak tahu langkah yang mana yang akan membawa jawaban ketika saudara berdoa dan melangkah. Jadi teruslah berjalan dalam iman, ya. Hukum Taurat pada waktu itu menyatakan bahwa sebelum penderita kusta dapat diterima kembali ke masyarakat, imam harus menyatakan dia bersih, tahir, sehat. Ya. Pikirkanlah, Yesus melihat sebelum hal itu terjadi dan memiliki kuasa untuk mewujudkannya. Pastikan bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan orang-orang penderita kusta ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi terkadang jawaban Tuhan itu terlalu cepat tanpa kita sadari. Ketika kita percaya, kita berjalan, ya. Seperti halnya firman Tuhan katakan, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa apa yang kamu doakan kamu sudah menerimanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ini terjadi pada 10 penderita kusta. Ya kan? Mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka percaya, pergi melakukan apa yang diperintahkan, diinstruksikan itu dengan taat, ya. Mereka seolah-olah menerima bahwa mereka telah sembuh, telah tahir, tidak najis lagi. Nah, di situ terjadi kesembuhan itu terjadi, ya. Karena kita mengenal Allah kita itu Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Ya, kita mengenal Yesus itu seorang tabib yang ajaib. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit, saudaraku. Yesus datang menjadi seorang tabib, menjadi seorang penyembuh, saudaraku. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kesehatan. Jadi Jehovah Rafa itu Allah yang membuat kondisi keadaan orang yang sakit kembali menjadi normal. Ya. Perhatikan baik-baik saudaraku, Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Yesus sang tabib yang ajaib itu adalah apa yang ia perbuat menjadikan orang yang sakit itu menjadi normal seperti semula. Jadi apa yang diperbuat Tuhan adalah keajaiban. Apa yang diperbuat Tuhan adalah mukjizat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama, satu nama, Tuhan Yesus Kristus itu adalah tabib yang ajaib, Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Ketika kita mengalami kelemahan tubuh, kesakitan, kita berani berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Ya kan? Dan kita berdoa, percaya apa yang kita doakan, kita sudah menerimanya. Itu yang pertama, saudaraku. Pikirkan bahwa Tuhan Yesus sebelum kita meminta, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Yang kedua, ya, karena kita belajar dari orang-orang kusta ini, ya, jangan menyerah karena orang lain menolak Anda. Jangan menyerah karena orang lain atau orang banyak menolak Anda. Ya. Sebagai seorang asing, orang ini berharap Yesus memperlakukan mereka semestinya. Ya. Siapakah salah satu penderita kusta adalah orang Samaria ini? Ya.
sebagai orang Samaria, dikatakan orang asing, atau boleh dikatakan orang kafir menurut orang Yahudi, ya, bahwa orang Samaria ini, ya, mengalami ejekan, mengalami cemoan, mengalami bulian. Karena apa? Karena orang Samaria dianggap kafir bagi bangsa Yahudi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kafir, 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 kafir. Jadi sudah terbiasa menghadapi ejekan dan penolakan, pembulian terjadi pada waktu itu. Ya, salam Mas Edi Prasetyo, Lampung Tulang Bawang. Lampung Tulang Bawang. Ya. Salam, Tuhan berkati Mas Edi. Ya. Jangan pernah menyerah karena orang lain menolakmu. Ya. Ingat, ya, kondisi saudara menyebabkan orang lain membuat Anda, saudara. Apakah situasi yang saudara alami saat ini ada banyak orang menolakmu? Ada banyak orang di sekitarmu membulimu, ada banyak orang di sekitarmu mengejekmu, menolakmu, saudaraku. Ya kan, bisa jadi penyakit penderita kusta yang orang Samaria ini mengalami penolakan, tapi dia punya keberanian. Dia tidak mau menyerah karena dia butuh yang namanya kesembuhan. Ya, rai gedek, muka tembok. Demi apa? Demi datang berjumpa dengan Yesus dan ngomong dengan Yesus. Ya, kalau rai gedek muka tembok untuk mencari Tuhan gak masalah. Tapi rai gedek muka tembok hanya untuk menjadi seorang penjilat bagi orang lain, ini penjilat bagi Tuhan. Menjilat kepada Tuhan itu masih bagus. Tapi bagi orang yang suka menjilat, ya, kepada orang lain, itu namanya muka tembok, rai gedek, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, dia tidak akan dibuang. Yesus berkata, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ia tidak akan ditolak. Tuhan Yesus tidak akan pernah menolaknya. Karena orang yang mau datang mencari Tuhan, itu dia butuh. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit, ya. Maka di sini Tuhan Yesus bertindak. Kalau Tuhan Yesus angkat tangan karena orang itu tidak mau bergerak, orang itu tidak mau mencari, ya. Orang itu, ya, bahkan acuh tak acuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kan? Karena kita belajar dari seorang penderita kusta yang dari Samaria ini, selalu ingat untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Hanya 1 dari 10 penderita kusta yang lulus ujian syukur. Dari 10, bayangkan, dari 10 hanya 1. 10-10-nya penderita kusta atau penyakit lepra ini disembuhkan mengalami kuasa Tuhan, ya. Tapi hanya 1 yang kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Saya mau bacakan untuk saudara dalam bahasa Ngapak. Ya. Ayatnya ini, ya. Banjur Yesus ngendika, ana wong 10 sing ditambani, mbok. Kenapa wong sanga kowe orang balik? Bener-bener langsani banget. Di situ dikatakan apa? Bener-bener apa? Kok lama ya jawabnya ya? Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 itu tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu?
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, itu dalam TB 1, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya membacakan di firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup ayat 15. Seorang dari mereka kembali kepada Yesus sambil berseru, "Puji Tuhan, saya telah sembuh." Ia sujud di hadapan Yesus dan menyatakan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Yesus baginya. Orang ini adalah orang Samaria yang dipandang hina. Yesus bertanya, "Bukankah aku menyembuhkan 10 orang? Mana yang 9 lagi? Hanya orang asing inikah yang kembali untuk memuliakan Allah?" Ya kan? Luar biasa. Ya, orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap hina, justru ia yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya kan? Saya ulangi di bahasa Banyumasan. Banjur Yesus ngendika, "Ana wong 10 sing ditambani mbok, kenapa wong sanga kowe orang balik bener-bener langsani banget, ya. Mung wong sing dudu wong Yahudi kiye tok sing balik ngene maning nggo muji syukur maring Gusti Allah." Banjur Yesus ngendika maring wong kowe, ya, "Menyato lan lungau." Ya, mergo kowe percaya maring nyong, kowe mari, kowe waras, awakmu sembuh, sehat, pulih sedia kala. Yang ngomong Tuhan Yesus loh, bahwa yang menyatakan sembuh, kamu sehat, kamu clean, kamu pulih, kamu tahir, itu Tuhan Yesus. Siapa yang bisa mentahirkan seseorang dari kenajisan? Di situ Yesus katakan bahwa orang itu adalah orang yang berdosa. Makanya di situ dikatakan Yesus mentahirkan, Yesus membersihkan, ya. Orang apa kara kepenak ya kepriben maning ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari penderita kusta, seorang Samaria yang dianggap kafir, yang dianggap hina, ya, bangsa terpinggir, bangsa terbelakang, bangsa yang kelasnya, derajatnya di bawah dibanding bangsa Yahudi pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi dia punya hati yang lebih baik, mau taat kepada Tuhan dan bisa berterima kasih kepada Tuhan. Matur suwun Gusti Yesus, ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan 9 orang Yahudi penderita kusta setelah disembuhkan, setelah ditahirkan, setelah diselamatkan, setelah disucikan oleh Tuhan Yesus? Bablas angine. Wes orang balik maning. Ya kan? Apakah itu cerminan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan hari-hari ini? Ketika mendapatkan pertolongan Tuhan, ya, bablas angine, tidak tahu berterima kasih, ya kan? Justru banyak orang yang dianggap, wah, dia baru percaya Tuhan, wah, dia orang yang, ya, biasa-biasa, tidak pernah pelayanan, tidak tahu sekolah Alkitab, ya kan? Tidak mengecam sesuatu yang berbau pendidikan teologi. Tapi orang yang dianggap hina ini tahu berterima kasih kepada Tuhan dibandingkan orang yang 9, orang yang tahu kebenaran, tapi ketika mendapat perlakuan baik Tuhan, ia bablas angine, tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih, ya kan? Hilang begitu saja, butuh pada waktu susah, ya, pada waktu senang minggat.
Apakah ada orang Kristen yang kayak gitu? Butuh Tuhan pada waktu susah, ya, pada waktu senang, ya, kia-kia. Tahu kia-kia? Senang-senang, melupakan Tuhan, ya kan? Melupakan Tuhan, bebas merdeka, ya kan? Pilihanku, ya. Sehingga ada seorang pendeta yang mengajarkan orang yang nggak mau ibadah, yang tidak datang ibadah itu jangan dimarahi. Yang ngomong itu orang yang disebut pendeta-pendeta tapi bukan pendeta sebenarnya, karena dia tidak menggembalakan. Saya mendengar dari podcastnya, saudaraku. Orang yang tidak beribadah itu jangan dimarahi, ajak makan. Nah, udah diajak makan, udah kenyang, tetap nggak mau ibadah kok. Kamu sih bukan gembala, nggak tahu merasakan rasanya, ya kan? Orang nggak ibadah, jangan dimarahin itu, ya. Diajak makan saja. Siapa yang mau ngajak makan? Ya, saudara cari di video short atau di TikTok itu banyak, dan itu disukai oleh orang-orang zaman sekarang. Pada hari Minggu ia tidak datang ibadah, dia posting itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sudah nggak datang ibadah, dia memiliki pembenaran, menemukan satu khotbah yang melakukan pembenaran terhadap dirinya, ya. Nggak datang ibadah nggak apa-apa, yang penting diajak makan aja, lah kok enak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih mending orang yang dianggap tidak tahu apa-apa ini, orang yang tidak rohani ini, orang yang dianggap najis, orang yang dianggap kafir, seperti orang Samaria ini, tapi dia dengan jujur tulus mencari Tuhan, jawaban Tuhan itu berkata, ya, menyato, lungo, imanmu telah menyelamatkanmu, kamu telah sembuh, awakmu wis waras, kowe wis waras, wes mari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa masih ada orang-orang yang punya hati nurani yang dapat dipulihkan Tuhan. Ingat sekali lagi, bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kamu. Pekerja itu sedikit, tapi tuayan memang banyak, saudaraku. Jadi ada banyak orang yang mengklaim dirinya orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sesungguhnya di dalam hatinya dia adalah seorang penghujat Tuhan, seorang pemberontak, seorang penista, dikatakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-35, 36. Orang yang menista Tuhan itu orang yang ngomong tentang Tuhan tapi dia tidak mempercayai Tuhan, ya. Kalau orang yang mempercayai Tuhan, apa yang Tuhan katakan ia kerjakan, bukan mengambil pembelaan dari apa kata orang, ya. Orang itu bilang aku baik. Apa kata Tuhan tentang engkau? Apakah engkau baik di hadapan Tuhan? Oh, enggak ibadah, dikatakan baik juga. Wes, gak popo. Itu sama aja, saudaraku, menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti seorang kakek yang ngomong terhadap cucunya, ya. Lah nggak apa-apa lah, orang anak kecil dimaklumi wae. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nggak taat, hidup tidak benar, itu nggak apa-apa. Model apa itu? Model apa itu? Ya, apakah itu yang dinamakan bahwa mengajarkan kebenaran, ya? Oh, nggak apa-apa, nggak ibadah, ya. Kalau saya memang nggak apa, terus no, ya, jarno baik, ya. Wong sanga wis waras kok ora bersyukur, babar belas. Dasar gemblung. Ternyata bisa juga ini amang pendeta satu ini, ya. Dasar gemblung, ya. Kalau dasar gemblung itu dalam Alkitab bahasa Jawa itu orang gila, ya kan, orang gila. Jadi banyak orang gila di dalam gereja berarti, ya. Ya kan.
wis waras, sembuh, tahir, diampuni, diselamatkan, diberkati lagi, tapi tidak mau datang bersyukur kepada Tuhan dengan alasan bahwa aku gak ibadah, di rumah juga ibadah kok. Ya ampun, gelani banget. Tahu gelani? Ya, kalau ngapakan tadi bilang apa? Oke. Bener-bener langsani banget gitu kan, gelani banget ya. Kalau sedikit kata sentimen, jijik ya, tahu jijik ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar kepada orang kusta, penderita kusta yang dari Samaria, yang bukan orang Yahudi, kaum pilihan Tuhan, orang yang dianggap tidak layak, orang yang dianggap kafir, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Kali itu dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ia mendapatkan keselamatan. Jadi saudaraku, apakah yang 9 orang Yahudi ini bakal selamat? Silahkan jawab sendiri, ya kan? Apakah keselamatan itu sekali selamat tetap selamat pada itu terjadi pada 9 orang Yahudi? Ya, ketika berjumpa dengan Yesus, ditolong diselamatkan oleh Yesus, dia tidak kembali kepada Yesus. Itu artinya apa? Dia murtad. Walaupun secara fisik dia sehat, tapi secara mental dan rohani dia kurang waras. Seperti Pak Ishak katakan, gemblung. Ya kan? Bener-bener nelangsani banget. Wis lah. Manuto pena-pena. Ya kan? Akhir kata saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang yang bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tidak perlu dirayu-rayu untuk datang ibadah. Kalau kita sadar bahwa kita itu orang yang butuh Tuhan, bukan karena butuh kita datang kepada Tuhan, tapi karena kita memang butuh dan perlu Tuhan, kita datang mencari Tuhan tanpa disuruh-suruh, tanpa ngerajuk-ngerajuk, tanpa caper-caper ya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus untuk mencari hadirnya Tuhan, bukan mencari perhatian orang banyak. Paham sampai di situ? Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya berdoa untuk saudara, berdoa untuk Pak Ishak Riwanto. Terima kasih Bapak Markus, Bapak Pendeta Markus Sasiono, ya. Mas Edi Prasetyo, ya, Bun, Bu Titi, Pak Musi, Pak Victor, Bu Wiwin, ya, Mas Pulo, dan semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita, seperti halnya ia peduli kepada seorang penderita kusta yang dari Samaria. Ya, kalau 9 orang kusta orang Yahudi itu sudah biasa lah ya, karena orang-orang yang suka beribadah di tempat ibadah dan berjumpa dengan orang-orang saleh. Tapi di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar dari orang yang dianggap hina, tapi mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan, sakit penyakitnya disembuhkan, hidupnya ditahirkan, disucikan, dan ia memberi berkat surgawi, keselamatan yang daripada surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya saudara semua menikmati berkat kemurahan Tuhan di dalam berkat nama Yesus. Engkau yang sedang sakit, kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bergumul dengan rumah tanggamu, anak-anakmu, Tuhan pulihkan. Engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, ekonomimu, Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan dalam pekerjaanmu, ekonomimu. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Jehovah Jireh, Jehovah yang sanggup memenuhi kebutuhanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, karena Tuhan memperhatikan aku. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan, amin, amin. Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Salam ngapak, orang ngapak, orang kapena. Shalom semuanya.